Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ihsan Ansari, NIM 2344022028 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Agung Pradi dengan NIM 2300202005 dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Mafiko, NIM 2315022035 dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Masjid Gede Kauman yang terletak di Yogyakarta. Masjid Gede Kauman ini merupakan masjid yang bersejarah dengan arsitektur Jawa yang khas. Masjid Gede Kauman ini dibangun pada tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Masjid ini memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Yogyakarta. Masjid Gede Kauman ini dibangun pada tanggal 29 Mei 1773. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Bangunan ini didesain menggabungkan unsur Jawa dan Islam dengan atap joglo dan serambi yang luas. Pada tempat yang kedua, yaitu Langgar Kidul Kauman, yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Gede Kauman itu sendiri. Langgar Kidul Kauman dikenal juga sebagai Langgar Kyai Haji Ahmad Dahlan. Langgar Kidul Kauman merupakan saksi bisu perjalanan panjang berdirinya Muhammadiyah. Didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1899. Kami sedang berada di Museum Muhammadiyah terletak di Yogyakarta. Kami dari kelompok Muhammadiyahan A. Di sini kami akan mengeksplor dari Museum Muhammadiyah. Museum Muhammadiyah terletak di Yogyakarta, tepatnya di depan Universitas Ahmad Dahlan. Museum ini berisi tentang bagaimana perjalanannya Muhammadiyah dari awal hingga sekarang dengan banyaknya pendidikan dari TK maupun perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah. Selamat datang di Museum Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, tempat di mana sejarah dan perjuangan Muhammadiyah tersimpan dengan rapi. Yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini adalah sebagai momen hidup selamanya Muhammadiyah. Di sini kita dapat melihat perjalanan panjang Muhammadiyah dari awal pendiriannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 hingga sekarang. Hingga yang saat ini masih menjabat, yaitu tahun 1830. Kemudian ada salah satu ketua yang menjabat paling lama, yaitu beliau menjabat. Setiap sudut museum ini bercerita tentang dedikasi dan komitmen Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian di sini di belakang tengahnya ini hanya ditentukan dari semua zona yang ada di museum. Saya berdiri di depan peta besar yang menunjukkan penyebaran cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sangat mengagumkan melihat bagaimana organisasi ini tumbuh dan berkembang, membawa manfaat bagi banyak orang. Gerakan literasi dan juga gerakan pendidikan. Nah, buku-buku di sini itu hanya replika, tetapi kalau teman-teman di sini ada yang ingin baca salah satu atau beberapa buku yang ada, itu bisa mencoba cari di Suara Muhammadiyah atau di Pusat Studi Muhammadiyah di Universitas UMY di UMY.
negara yang kemudian sudah tersebar Muhammadiyah di sana. Ada 31 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah kurang lebih. Terakhir ada di Timur Leste. Surat Al-Maun yang sebelumnya itu berbentuk lingkaran, di sini itu surat Al-Asrnya berbentuk seperti jam. Nah, jam ini itu sesuai dengan Al-Asr itu sendiri, yaitu menceritakan tentang waktu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, jamnya ini tuh berputarnya itu tidak seperti biasa, ini berputarnya kembali. Nah, itu difilosofikan bahwa dari sini menuju zona berikutnya dan sampai zona terakhir, bahwa para pengunjung itu akan diajak untuk flashback. Di depan kami ini adalah peta yang menceritakan perjalanan seorang darwis atau dikenal dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini ada yang bisa juga ini gunung apa? Merapi dan sebagainya. Jadi ini adalah gunung Merapi yang menggambarkan wilayah Jogja. Karena Ki Haji Ahmad Dahlan memang berangkat dari Jogja. Kemudian beliau itu naik kereta dari stasiun. Itu terlukis di sebelah sini ya, yang kayak gambaran sungai ini namanya terusan Suez. Jadi ini memang gambaran beberapa daerah yang dipadatkan kayak gitu salah satu. Terusan Suez ini itu terusan yang menghubungkan lautan merah, jadi lautan pesisir Afrika, Mesir. Terusan Suez itu bukan terusan yang dibuat secara alami, melainkan memang dibuat secara manusia. Iya, pakai arang. Jadi ini belum pakai arang. Kalau yang gambar apakah itu pakai pensil warna banget, caranya enggak terlalu benar. Dan sebenarnya setiap zona itu setahu saya beda-beda seniman. Nah, ini zona berdirinya Muhammadiyah, nanti Mas kita akan lihat kurang lebih kayak lukisan-lukisannya itu gayanya hampir serupa, bentuknya hampir sama. Nanti ada yang pakai kapur malah di bagiannya. Nah, melanjutkan lagi. Kita kontrak, saya minta kamu 1 minggu aja atas itu udah selesai kayak gitu. Dan itu tergolongnya nggak cerai setahu saya, tapi ya udah selesai aja gitu. Nah, itu kan syariat yang berbeda sekali ya dengan saya. Di ruangan berikutnya terdapat koleksi foto-foto bersejarah. Foto-foto ini menggambarkan momen-momen penting dalam sejarah Muhammadiyah, seperti pendirian sekolah-sekolah pertama, rumah sakit, dan panti asuhan. Setiap foto membawa kita kembali ke masa lalu, mengingatkan kita pada semangat dan pengorbanan para pendahulu. Kesamaan yang memuat secara keseluruhan budaya pikir dari Muhammadiyah yang Aku mau nanya nih ke kalian berdua, gimana pesan-pesannya setelah melihat Museum Muhammadiyah dari ini? Ya. Pesan dan kesannya gitu. Pesan dan pesannya sangat menarik untuk dikunjungi dari awal sampai akhir, sungguh sangat menarik. Kesan dan pesannya yaitu bangunannya sangat modern, tetapi tetap mempertahankan tradisionalnya seperti miniatur yang dipajang dan tempatnya sangat nyaman. Kalau dari saya, museum ini sangat detail dan tempatnya sejuk dan dingin. Terus tempatnya bersih, pelayanannya juga bagus.